Selamat datang di channel YouTube Borin Vlog. Di kesempatan ini saya akan mengulas mengenai kisah legenda, mitos, misteri dan juga asal-usul Sungai Cisadane. Sungai Cisadane yang ada di Kabupaten Bogor, Jawa Barat dan juga Kabupaten Tangerang di Provinsi Banten. Bagaimana kisahnya? Silakan disimak berikut ini. Cisadane adalah salah satu sungai besar di Tatar Pasundan, Pulau Jawa yang bermuara ke Laut Jawa, dan pada masa lalu sungai ini juga disebut dengan nama Cigede atau Sungai Besar. Setidaknya pada bagian di sekitar muaranya memang sangatlah besar. Sungai Cisadane memiliki mata air di Gunung Kendeng dan umumnya hulu sungai ini berada di lereng Gunung Pangrango dengan beberapa anak sungai yang berawal di Gunung Salak, melintas di sisi barat Kabupaten Bogor, terus ke arah Kabupaten Tangerang dan bermuara di sekitar Tanjung Burung. Sungai Cisadane berasal dari kata Ci yang dalam bahasa Sunda berarti sungai dan Sadane yang dalam bahasa Sangsakerta berarti istana kerajaan. Secara harfiah, Cisadane dapat diartikan sebagai sungai yang berasal dari istana kerajaan atau sungai suci yang menuju jalan kebijaksanaan. Sungai ini juga memiliki arti penting dalam sejarah dan budaya, khususnya di wilayah Kerajaan Pajajaran dengan ibu kota di Pakuan, Bogor. Ada pula pendapat lain yang menyebutkan bahwa Sadane berasal dari kata sadana yang mengandung arti jalan kebijaksanaan. Seperti kita ketahui, Kerajaan Pajajaran merupakan kerajaan yang menganut agama Hindu yang sangat menghormati air sungai, khususnya air sungai dari gunung, sebagai sarana untuk membersihkan diri menuju jalan kebijaksanaan. Cisadane yang dulu mengalir bersih menjadi sungai suci bagi masyarakat Hindu di Kerajaan Pajajaran. Apabila dihubungkan dengan kata Ci dalam bahasa Sunda yang berarti sungai, maka nama Cisadane atau Cisadane berarti sungai suci untuk menuju jalan kebijaksanaan yang berasal dari istana Kerajaan Pajajaran. Ya, itulah asal-usul nama Sungai Cisadane. Lebih lanjut, Sungai Cisadane juga pada zaman dahulu terkenal sebagai sungai yang angker dengan sejumlah kisah mitos dan juga cerita mistisnya. Dan berikut adalah diantaranya. Menurut cerita rakyat, Sungai Cisadane dihuni makhluk gaib yaitu buaya putih yang bertugas menjaga sungai tersebut. Ada catatan yang mengatakan bahwa buaya putih ini pertama kali terlihat pada tahun 1962. Setelah kemunculannya, kemudian terjadi banjir yang menyebabkan air sungai meluap hingga mencapai 6 meter. Beberapa warga setempat mengklaim telah melihat buaya putih ini ketika mereka melintasi sungai tersebut. Mereka menggambarkan ukuran buaya putih tersebut sangatlah besar. Akan tetapi, buaya putih bukanlah satu-satunya makhluk gaib yang konon menghuni Sungai Cisadane. Konon ada makhluk gaib lain, yaitu kura-kura berukuran besar dengan tulisan Mandarin di atas cangkang atau tempurungnya. Menurut kepercayaan masyarakat sekitar, kura-kura ini tinggal di sekitar Pekong, sebuah tempat yang digunakan untuk perayaan besar oleh masyarakat Tionghoa. Lebih lanjut, kemudian ada juga misteri terkait dengan bendungan pintu air 10 yang ada di kota Tangerang yang dibangun oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1927. Juga menjadi pusat cerita mistis seputar Sungai Cisadane. Kisah pembangunan bendungan yang konon menelan banyak korban jiwa kemudian dihubungkan dengan penampakan sosok-sosok halus atau sosok tak kasat mata yang ada di sekitar kawasan bendungan Sungai Cisadane tersebut. Penduduk setempat
melaporkan adanya suara-suara aneh seperti jeritan minta tolong dan juga tawa perempuan yang tidak berwujud. Bahkan ada yang mengisahkan melihat penampakan sosok perempuan tanpa kepala atau hanya kepala perempuan saat memancing di sekitar Sungai Cisadane. Semua cerita ini menambahkan dimensi mistis yang menarik seputar Sungai Cisadane. Lebih lanjut, tidak hanya dikenal karena misteri dan mitosnya, Sungai Cisadane juga menjadi saksi dari kisah-kisah tragis yang terjadi di sekitarnya. Kasus penemuan mayat dan orang bunuh diri menjadi bagian dari cerita kelam yang terkait dengan sungai ini. Beberapa kisah bahkan menggambarkan penampakan sosok pria yang berjalan di atas permukaan air menuju pintu bendungan. Keyakinan masyarakat bahwa sosok-sosok ini adalah roh dari orang-orang yang meninggal di Sungai Cisadane yang semakin menambah warna kelam dari cerita seputar Sungai Cisadane. Kemudian juga ada mitos yang dipercaya banyak orang pada zaman dahulu kala bahwa di sekitar Sungai Cisadane terdapat kepercayaan bahwa jika seseorang tenggelam di Sungai Cisadane, penduduk setempat harus melemparkan bantal ke air untuk membantu menemukan korban. Mitos ini konon bermula dari zaman dahulu ketika masyarakat setempat mengalami banyak insiden tenggelam di Sungai Cisadane. Menurut cerita, suatu kali seorang anak tenggelam dan tak kunjung ditemukan. Sang ibu dalam kepanikannya melemparkan bantal ke Sungai Cisadane sebagai simbol harapan agar anaknya segera ditemukan. Ajaibnya, tubuh sang anak kemudian ditemukan tidak jauh dari tempat bantal itu mengapung. Penduduk percaya bahwa roh penghuni Sungai Cisadane akan membantu mengarahkan bantal tersebut ke lokasi korban yang tenggelam. Ini menjadi semacam komunikasi spiritual antara manusia dan juga roh penunggu sungai. Ritual melempar bantal ini memberikan harapan dan rasa tenang bagi keluarga korban, serta menyatukan komunitas dalam upaya pencarian korban. Lebih lanjut, masih juga terkait dengan hal mistis yang ada di Sungai Cisadane, juga ada kisah legenda lainnya, yaitu tentang sosok penunggu Sungai Cisadane yang konon disebut sebagai Ratu Sungai Cisadane, dan berikut adalah kisahnya. Ya, sosok mistis yang selalu dikaitkan dengan Sungai Cisadane ini adalah Nyai Anteh, seorang putri sungai yang konon sering muncul dan memberikan berkah kepada masyarakat sekitar di wilayah Sungai Cisadane. Dia adalah sosok dalam cerita rakyat yang dikenal karena keterlibatannya dalam membangun jembatan yang ada di sepanjang Sungai Cisadane. Nyai Anteh, yang juga dikenal sebagai Ratu Sungai Cisadane, dianggap sebagai sosok spiritual yang dipercaya menjaga kelestarian dan juga kesejahteraan Sungai Cisadane. Konon, ia memiliki penampilan yang sangat memukau dengan wajah cantik dan juga rambut yang panjang mengalir seperti air sungai. Dalam cerita rakyat, Nyai Anteh seringkali digambarkan mengenakan pakaian tradisional yang indah yang mencerminkan keanggunan dan juga kelembutan alam. Nyai Anteh sering muncul di malam hari di sekitar Sungai Cisadane. Penduduk setempat yang melewati Sungai Cisadane khususnya pada malam hari seringkali melihat sosoknya yang mempesona mengambang di atas permukaan air atau duduk di batu besar yang ada di tepian sungai. Beberapa orang bahkan mengklaim mendengar suara Nyai Anteh yang sangat merdu, yang terdengar seperti irama dan melodi aliran air. Masyarakat setempat mempercayai bahwa kehadiran Nyai Anteh membawa keberuntungan dan berkah bagi mereka yang berhubungan dengan Sungai Cisadane. Mereka menganggapnya sebagai penjaga sungai yang melindungi mereka dari bencana alam dan memberikan kelimpahan dalam mata pencarian mereka.
Oleh karena itu, mereka sangat menghormati dan menjaga kebersihan sungai agar Nyai Anteh senantiasa terus memberikan keberkahan. Konon, Nyai Anteh dulunya adalah seorang wanita pemberani yang hidup pada zaman kolonial Belanda di wilayah Tangerang. Dia diyakini memiliki keahlian dalam ilmu gaib dan memiliki kemampuan supernatural. Nyai Anteh diceritakan menggunakan kekuatannya untuk membantu membangun jembatan di sepanjang Sungai Cisadane. Cerita mengenai Nyai Anteh dan jembatan yang dibangunnya menjadi legenda di masyarakat Tangerang, Banten di waktu dulu, yaitu di sekitar Sungai Cisadane pada zaman dahulu kala. Jembatan-jembatan tersebut diyakini memiliki kekuatan magis dan melindungi wilayah tersebut dari bencana alam dan juga serangan musuh pada zaman dahulu. Dan selain Nyai Anteh, juga terkait pada masa penjajahan, ada juga tokoh lainnya yang terkait dengan Sungai Cisadane, yaitu Pendekar Cisadane. Ya, selama ini mungkin kita mengenal nama Pendekar Cisadane dari nama yang sudah melekat pada tim sepak bola dari Tangerang, yaitu Persita Tangerang. Laskar Pendekar Cisadane menjadi julukan dari Persita Tangerang selain julukan lainnya, yaitu Laskar Lapiola. Walaupun ada yang menganggap kisah Pendekar Cisadane hanyalah cerita fiksi belaka, namun sebagian masyarakat meyakini akan keberadaan pangeran atau Pendekar Cisadane memang benar adanya. Pendekar Cisadane nyata. Ia hidup pada zaman sebelum kemerdekaan. Sama seperti halnya si Pitung di Jakarta, Pendekar Cisadane adalah orang yang menggunakan kesaktiannya untuk melawan penjajahan Belanda. Konon, Pendekar Cisadane adalah orang yang melawan Ratu Siluman Buaya di bantaran Sungai Cisadane. Dikisahkan bahwa dahulu ada penghuni Sungai Cisadane berwujud buaya yang sering mengganggu warga sekitar Cisadane. Pendekar Cisadane lah yang kemudian akhirnya berhasil mengalahkan Ratu Siluman Buaya tersebut. Nama asli Pendekar Cisadane adalah Surya. Dia lahir sekitar tahun 1930-an di Rawakidang, yaitu di Kecamatan Sukadiri, dulu Kecamatan Mauk, yaitu di Kabupaten Tangerang. Diketahui bahwa Surya belajar silat dari Haji Karim, salah satu tokoh ulama yang ada di daerah Rawakidang. Selain dari Haji Karim, Surya juga belajar ilmu silat Cina dari Ko Beng Hok yang tinggal di Pekayon, tidak jauh dari Rawakidang. Surya alias Pendekar Cisadane dikenal sebagai sosok yang sederhana dan memiliki kepedulian tinggi pada rakyat yang miskin. Semasa hidupnya, ia membela rakyat yang ditindas oleh Belanda. Sama seperti pendekar lainnya, Surya identik dengan golok dan juga ilmu kanuragan yang disegani oleh musuh-musuhnya. Hingga saat ini, tidak ada seorang pun yang tahu dengan pasti kapan dan di mana Surya dimakamkan. Namun, namanya telah melegenda dan selalu terkait dengan keberadaan Sungai Cisadane. Nah, itulah sekilas mengenai kisah legenda, asal-usul, mitos, dan misteri yang ada di Sungai Cisadane. Sungai Cisadane yang membentang dari Kabupaten Bogor hingga ke Kabupaten Tangerang di wilayah Provinsi Banten. Terima kasih sudah menyimak kisah ini di channel YouTube Borin Vlog. Di channel ini, Anda juga bisa menyimak berbagai kisah legenda dan juga asal-usul berbagai sungai lainnya, baik itu yang ada di Jawa Barat, di Banten, maupun berbagai wilayah Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di cerita lainnya.